Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-434. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, keduanya pun segera berlari-lari kecil. Tetapi ketika mereka sampai tepat di sudut tikungan, maka mereka pun segera meloncat masuk ke dalam halaman. Dari halaman itulah mereka merayap mendekati gardu. Tepat seperti yang mereka duga, yang membunyikan kentongan itu adalah Wito. Dengan penuh nafsu ia mengayunkan alat pemukul kentongan itu dan membuat nada darah muluk sekeras-kerasnya. Gardu itu ternyata kosong. Iya, anak-anak yang seharusnya berada di gardu ini masih berada di halaman Kademangan. Tetapi, bukankah seharusnya bukan hanya anak-anak muda saja yang meronda, tetapi juga orang tua-tua? Mereka menjadi segan apabila anak-anak muda tidak ada di gardu, apalagi setelah keadaan menjadi semakin baik. Yang selalu berada di gardu-gardu itu setiap malam hanyalah anak-anak muda saja. Yang seorang tidak menyahut, nada darah muluk itu sudah mulai menurun. Sebentar lagi kentongan itu akan berhenti. Kita mendekat. Biarlah ia meletakkan pemukulnya, supaya bukan kepalamu yang kemudian menjadi sasaran. Yang lain mengangguk-anggukkan kepala, sehingga dengan demikian mereka masih tetap berada di tempat sambil berdiam diri. Baru sejenak kemudian, suara kentongan itu berhenti. Dengan tergesa-gesa, Wito meletakkan pemukul kentongan di sudut gardu. Kemudian dengan tergesa-gesa pula, ia melangkah meninggalkan gardu itu. Tetapi langkahnya tertegun ketika tiba-tiba saja kedua anak-anak muda yang sejak tadi mengintainya itu meloncat di hadapannya dari balik dinding batu halaman di sudut tikungan. Wito mundur selangkah, namun kemudian ia lebih senang mendahului bertanya, "Apa kerjamu di sini?" Salah seorang dari kedua anak-anak muda itu melangkah maju. Ia sama sekali tidak menjawab pertanyaan Wito. Bahkan ia pun bertanya pula, "Kenapa hal itu kau lakukan, Wito?" Wito tidak segera menjawab. Dipandanginya kedua anak-anak muda itu berganti-ganti. Namun kemudian ditebarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya, seolah-olah sedang mencari seseorang di dalam gelapnya malam. "Kami hanya berdua," desis salah seorang dari kedua anak-anak muda itu. Lalu katanya, "Kau belum menjawab. Kenapa hal itu kau lakukan, Wito?" Wito memandang anak muda itu dengan tajamnya. Kemudian jawabnya, "Tidak apa-apa. Tetapi bukankah kau sudah mengetahui bahwa pokalmu itu dapat menimbulkan kegelisahan? Aku membunyikan kentongan dalam nada darah muluk. Tidak ada orang yang akan menjadi gelisah." "Tentu ada. Pertama, kau membunyikan kentongan sebelum waktunya. Lihat,
bintang gubuk penceng belum di tengah. Kedua, kau memukul kentongan di beberapa tempat berturut-turut. Bukankah hal itu dapat menggelisahkan selagi anak-anak muda berada di halaman Kademangan? Itulah salah mereka. Yang mana? Kenapa mereka berada di halaman Kademangan dan membiarkan gardu-gardu menjadi kosong? Memang ada 1-2 gardu yang berisi, tetapi hanya beberapa orang-orang tua yang tidak berani apa-apa apabila terjadi sesuatu di padukuhan ini. Kedua pemuda itu saling berpandangan sejenak, namun mereka menyadari bahwa bukan itulah alasan Wito yang sebenarnya. Sehingga karena itu, salah seorang dari mereka pun kemudian berkata, "Kademangan Sangkal Putung pada saat ini dalam keadaan aman. Meskipun demikian kita tidak lengah sama sekali. Di beberapa gardu masih ada orang-orang yang kau sebut orang-orang tua yang tidak berarti apa-apa. Tetapi mereka masih akan mampu membunyikan tanda bahaya apabila terjadi sesuatu. Apakah bahaya itu akan lenyap dengan sendirinya hanya karena suara kentongan 2 ganda atau 3 ganda, bahkan titir sekalipun? Tentu tidak. Tetapi kau juga tahu bahwa anak-anak muda sekarang sedang berkumpul di Kademangan. Apabila ada tanda bahaya itu, maka mereka pun akan segera dapat bertindak, bahkan serentak, karena mereka telah berkumpul. Dan bahaya itu harus menunggu sampai anak-anak muda itu bersiap." "Tentu tidak, Wito. Tetapi bukankah sampai saat ini tidak terjadi apa-apa selain kericuhan yang timbul karena suara kentonganmu? Aku hanya ingin membuktikan bahwa banyak gardu-gardu yang kosong. Kalau aku seorang penjahat, aku sudah dapat berbuat apapun dengan leluasa. Tetapi kau tahu bahwa aku berhasil menemukan kau." Wajah Wito menjadi merah, tetapi katanya, "Kembalilah ke Kademangan. Aku jemu melihat pertemuan itu. Swandaru menjadi aleman dan merasa dirinya orang terbesar di seluruh Sangkal Putung. Pertemuan itu akan berlangsung semalam suntuk. Bodoh sekali, itu sangat memuakkan. Kalau kau tidak senang pada pertemuan itu, kau boleh dan ternyata sudah meninggalkannya. Tetapi jangan ganggu ketenangan Kademangan ini. Aku tidak mau melihat seorang anak muda yang aleman, yang merasa dirinya menjadi orang penting dan dihormati oleh anak-anak muda seluruh Sangkal Putung. Kami memang menghormatinya. Aku tidak mau. Itu terserah kepadamu, dan kau memang bukan anak Sangkal Putung." Jawaban itu benar-benar membuat Wito tersinggung. Jawabnya, "Aku memang bukan anak Sangkal Putung. Aku tidak peduli apa yang terjadi di sini. Aku tidak peduli apakah anak-anak itu akan terganggu oleh suara kentonganku. Tetapi kau mengganggu ketenangan Sangkal Putung. Itu tidak boleh terjadi. Kau boleh tidak sependapat dengan kami, bahkan menjadi muak terhadap sikap kami, karena kami menyambut salah seorang kawan kami, bahkan pemimpin dari anak-anak muda Sangkal Putung. Itu adalah hak kami. Orang di luar lingkungan kami tidak akan dapat menghalangi kami, dan tentu tidak akan kami biarkan membuat keributan di sini. Kami menghormati tamu yang datang di daerah kami, tetapi kami tidak akan merelakan perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan kami." "Ah, kalian memang penjilat-penjilat yang dungu." "Wito!" Tiba-tiba salah seorang dari kedua anak muda itu maju semakin dekat. Ia benar-benar menjadi marah meskipun ia masih berusaha untuk menahan diri. "Jangan menghina kami. Kau dapat membuat keadaanmu menjadi sulit di sini. Meskipun aku tahu bahwa pada suatu saat kau akan meninggalkan Sangkal Putung, tetapi kesulitan itu akan memercik kepada pamanmu
yang sebenarnya tidak tahu menahu dan kami hormati di sini. Persetan, apa sebenarnya maumu? Aku memang ingin membuat pertemuan yang memuakkan itu menjadi berantakan. Aku muak sekali melihat Swandaru dan Agung Sedayu yang seakan-akan dua orang pahlawan yang pulang dari medan perang membawa kemenangan. Apakah sebenarnya yang telah mereka lakukan sehingga kalian menjadi seperti orang yang terbius di dalam suatu sikap yang rendah? Katakanlah mereka adalah dua orang anak-anak muda yang perkasa semasa perang melawan sisa-sisa pasukan Jepang. Tetapi yang menjadi pahlawan bukan kedua anak-anak itu, tetapi Untara. Meskipun Agung Sedayu itu adik Untara, tetapi ia bukan apa-apa bagiku. Sudahlah Wito, kalau kau ingin pulang, pulanglah. Tetapi jangan kau ulangi lagi perbuatan itu. Apa pedulimu? Sebenarnya sejak tadi aku memang mau pulang, tetapi kau berdua menghalangi jalanku. Nah, kalian mau apa? Telinga kedua anak-anak muda itu menjadi panas. Karena itu salah seorang dari mereka berkata, "Aku masih berusaha memperingatkan kau, Wito. Jangan membuat persoalan yang menyulitkan keadaanmu di sini." "Aku tidak takut," sahut Wito. "Aku adalah seseorang yang biasa menghadapi kesulitan. Aku tidak gentar menghadapi apapun, kasar atau halus. Tetapi kau berada di lingkungan lain dari lingkunganmu sendiri. Jadi kalian mau mengeroyok aku? Silahkan, silahkan. Panggil Swandaru dan Agung Sedayu, bahkan guru mereka sama sekali. Biarlah mereka mengeroyok aku. Apakah kalian sangka aku takut? Kalau perlu, aku dapat memanggil anak-anak padukuhanku. Aku tidak berdiri sendiri. Meskipun tampaknya sekarang aku memang sendiri, tetapi itu tidak perlu. Aku dapat melawan kalian bersama Swandaru dan Agung Sedayu sekaligus." "Kau belum mengenal Swandaru dan Agung Sedayu? Persetan, panggil mereka kemari." "Aku tidak akan memanggil siapapun." Salah seorang dari kedua anak muda itu akhirnya kehabisan kesabaran. "Aku sudah memperingatkan kau, jangan membuat gaduh di sini." Tetapi ternyata Wito adalah orang yang keras kepala. Ia sama sekali tidak mau surut. Bahkan dengan dada tengadah ia berkata, "Kau tidak dapat menakut-nakuti aku. Aku seorang yang dikagumi di padukuhanku. Lebih dari Swandaru dan Agung Sedayu. Aku adalah pelindung dari setiap orang. Siapa yang berani menentang aku, mereka akan menyesal. Aku tidak pernah berbuat apapun di sini karena aku menghormati kalian sebagai tuan rumah. Tetapi kalian ternyata sangat memuakkan. Dan karena itu, maka aku tidak perlu lagi menahan diri untuk berbuat sesuatu. Aku pernah berbuat apa saja terhadap orang yang menentang aku. Bukan sekedar berkelahi, aku juga pernah membunuh orang yang keras kepala." Anak muda Sangkal Putung itu pun ternyata tidak juga mau mundur. Sebagai anak muda yang pernah mengalami pergolakan pada masa-masa Tohpati masih mempunyai kekuatan, dan yang pernah mengikuti dan mengalami pertempuran-pertempuran yang menegangkan urat saraf, maka ia pun tidak gentar sama sekali. "Kau terlampau sombong," ia menggeram. "Aku akan mencegahmu kalau kau tetap berkeras hati untuk membuat keributan di daerah ini. Persetan, ayo, panggil kawan-kawanmu." Anak muda Sangkal Putung itu tidak menyahut. Selangkah ia maju, sedang kawannya memperhatikannya dengan hati yang tegang. Tiba-tiba saja keduanya telah siap untuk berkelahi. Tidak ada yang berusaha memisahkan mereka. Anak muda Sangkal Putung yang seorang yang berdiri beberapa langkah dari keduanya pun tidak mampu berbuat apapun juga.
demikianlah, maka sejenak kemudian keduanya sudah terlibat dalam perkelahian. Semakin lama semakin sengit. Masing-masing tidak lagi mengekang diri. Sehingga dengan demikian, mereka telah berkelahi sekuat-kuat tenaga mereka. Namun ternyata bahwa Wito memang mempunyai kelebihan. Setiap kali anak muda Sangkal Putung itu pun terlempar beberapa langkah dan terbanting jatuh. Semakin lama semakin sering, sehingga kemudian ternyata bahwa keadaannya menjadi terlalu payah. Tetapi ia pun ternyata seorang anak muda yang keras hati. Ia sama sekali tidak mau mundur. Bagaimanapun juga, ia tetap berkelahi sejadi-jadinya. Namun tenaganya memang terbatas juga, sehingga pada suatu saat tenaganya sudah tidak memungkinkan lagi untuk melawan dengan baik. Bertubi-tubi pukulan lawannya mengenainya, sehingga setiap kali ia terdorong dan terbanting jatuh. "Ia sudah tidak melawan. Kami mengakui kemenanganmu," berkata anak muda Sangkal Putung yang seorang. "Kenapa kau berdiri saja?" Wito membentak dengan sombongnya. "Kenapa kau tidak berkelahi bersama-sama? Bukan kebiasaan kami. Sekarang, dengan jujur kami mengakui bahwa kau menang. Tetapi hentikan pukulan-pukulanmu yang gila itu. Agaknya kau memang tidak berperi kemanusiaan." "Aku tidak peduli. Ia harus mendapatkan ajaran dari kesombongannya." Ternyata Wito benar-benar tidak menghiraukan peringatan anak muda Sangkal Putung itu. Bahkan ia menarik baju lawannya yang sudah menjadi sangat lemah, mengangkatnya berdiri dan sekali lagi memukul perutnya, sehingga anak muda itu terbungkuk sesaat. Namun tangan Wito yang lain telah menyambar dagunya, sehingga lawannya itu terangkat dan jatuh menelentang. Wito ternyata masih belum puas. Hampir saja ia menginjak dada lawannya, seandainya anak muda yang lain itu tidak melangkah mendekat sambil berkata, "Kau tidak ubahnya seperti binatang buas. Hentikan atau aku akan ikut campur." "Oh, kau akan ikut serta? Apakah kau ingin mengalami nasib yang serupa?" "Aku tidak peduli, tetapi tingkah lakumu memang keterlaluan. Aku terpaksa sekali ikut campur, meskipun itu bukan kebiasaan kami." "Persetan, ayo kita coba. Apakah kau akan mengalami nasib yang justru lebih buruk dari kawanmu itu?" Anak muda Sangkal Putung itu menggertakkan giginya. Ia sadar bahwa lawannya memang mempunyai kelebihan, tetapi sudah tentu ia tidak dapat membiarkannya berbuat sewenang-wenang terhadap kawannya yang sama sekali tidak mampu lagi untuk melawan. Demikianlah, keduanya pun telah berhadapan dan saling bersiap. Tetapi Wito ternyata kini tidak lagi setegang semula. Bahkan sambil tertawa ia berkata, "Hahaha, besok pagi setiap orang pasti akan mempercakapkan kalian berdua. Tetapi aku memang tidak ingin membunuh kali ini, karena aku menghormati kalian, tuan rumah di Sangkal Putung ini. Dan aku akan menunggu siapa saja yang merasa tersinggung oleh perbuatanku ini. Aku tidak akan lari." "Persetan!" Anak muda Sangkal Putung itu menggeram. Tetapi sebelum perkelahian itu berlangsung, mereka terkejut sekali karena mereka mendengar suara tertawa pula. Kemudian dari balik dinding batu, seorang anak muda yang gemuk meloncat dan berdiri beberapa langkah di samping Wito. "Swandaru!" desis anak muda Sangkal Putung itu. Swandaru tertawa. Katanya,
Orang tua-tua yang mencari bunyi kentongan itu sempat mengintai kalian berkelahi, tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa karena mereka memang sudah terlalu tua untuk berkelahi. Namun mereka sempat menyampaikan cerita itu kepadaku, lengkap dengan alasan-alasan yang didengarnya selama kalian bertengkar. Maksudku, tamu kita ini dengan kawan kita yang sudah tidak mampu bangkit itu. Persetan, kalau kau akan mengeroyok aku, lakukanlah, geram Wito. Swandaru masih saja tertawa. Ia berpaling ketika Agung Sedayu, Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan beberapa orang bermunculan pula di tempat itu. Wito memandang mereka di dalam keremangan dengan wajah yang menjadi tegang kembali. Namun sejenak kemudian, ia berkata dengan nada tinggi dan wajah yang tengadah. Hah, bukankah usahaku sudah berhasil? Aku memang ingin membubarkan pertemuan yang memuakkan itu. Pertemuan yang seolah-olah menyambut seorang pahlawan besar yang datang dari medan membawa kemenangan. Tetapi Swandaru menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak, pertemuan itu berlangsung terus. Anak-anak muda itu masih ada di Kademangan. Di dapur para juru masak sedang menyiapkan suguhan baru yang hangat bagi mereka. Karena kami akan berada di pendopo Kademangan itu semalam suntuk untuk menghormati kedatanganku. Pemimpin pengawal Kademangan Sangkal Putung, putra laki-laki satu-satunya dari Ki Demang, dan yang baru pulang di sebuah petualangan, yang pernah menjadi senopati pasukan Sangkal Putung melawan pasukan Tohpati yang bergelar Macan Kepatihan. Persetan! Teriak Wito. Nanti dulu, aku belum selesai, sahut Swandaru. Sampai di mana tadi aku sesumbar? Oh ya, aku adalah senopati pasukan Sangkal Putung yang pernah 2 atau 3 kali dipukul oleh si Danti tanpa berani membalas. Tanpa sesadarnya Agung Sedayu berdesah, sedang Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar hanya menggelengkan kepalanya saja. Ternyata dugaanku benar. Wito benar-benar berteriak. Aku memang berhadapan dengan orang yang tidak waras. Jangan berteriak-teriak, potong Swandaru. Kau dapat membangunkan orang-orang yang tinggal sebelah menyebelah. Tetapi ternyata bahwa orang-orang itu ada yang memang sudah terbangun sejak suara kentongan bernada darah muluk yang pertama berbunyi. Karena itu, ketika mereka mendengar ribut-ribut di tikungan, mereka mencoba mengintip dari sela-sela dinding rumah mereka. Tetapi yang mereka lihat adalah kehitaman malam yang kelam. Mereka sama sekali tidak keluar dari rumah mereka. Meskipun lambat-lambat, mereka mendengar suara orang di tikungan. Karena keadaan yang mereka hadapi sama sekali tidak jelas. Tetapi kini mereka mendengar suara teriakan-teriakan yang keras, sehingga mau tidak mau, mereka pun ingin melihat apa yang telah terjadi sebenarnya. Bukan saja yang terbangun karena suara kentongan, tetapi teriakan-teriakan Wito itu pun telah menimbulkan kegaduhan. Mereka yang semula tidak menghiraukan suara kentongan darah muluk yang tidak pada waktunya dan berulang kali itu, sehingga jatuh tertidur kembali, kini tidak lagi dapat acuh tidak acuh ketika mereka mendengar teriakan-teriakan yang keras yang telah membangunkan mereka pula. 1-2 di antara penghuni di sekitar tikungan itu pun mencoba untuk mendengarkan lebih jelas lagi. Ternyata yang mereka dengar adalah suara bentakan-bentakan, sehingga mereka pun
kemudian dengan hati-hati keluar pula dari rumahnya dan pergi ke tikungan. Dalam pada itu, Wito menjadi semakin marah melihat sikap Swandaru. Ternyata Swandaru berbeda sekali dari kedua anak-anak muda Sangkal Putung yang terdahulu. Namun demikian, Wito menganggap bahwa sikap itu adalah bentuk dari sikap aleman dan manja saja. Sehingga karena itu, maka katanya dengan kasar, "Swandaru, kau kira aku menjadi kagum atau heran atau kemudian lilih kemarahanku mendengar kau berkicau? Kau kira aku lalu mengurungkan tuntutanku agar pertemuan yang memuakkan itu bubar, bahkan tertawa-tertawa karena kau mencoba melucu? Tidak, aku tidak peduli pada sikapmu itu. Bahkan aku menganggap sikapmu lah yang membuat pertemuan itu memuakkan, seperti sikap yang baru saja kau perlihatkan." Sepercik warna merah melonjak di wajah Swandaru. Ia bukan seorang anak muda yang berhati lapang selapang lautan. Namun demikian, ia masih mencoba untuk tersenyum. Katanya, "Kenapa kau marah-marah seperti kejatuhan sarang semut? Jangan cepat menjadi mata gelap. Kau sudah memukuli seorang kawanku sampai hampir pingsan. Lihat, tanpa ditolong oleh kawannya, ia tidak akan dapat bangkit dan menepi. Apakah kau masih kurang puas? Persetan, bukankah kalian berdatangan untuk mengeroyok aku? Mari, mari lakukanlah. Aku sudah sedia. Aku tidak akan lari." "Tidak," berkata Swandaru. "Besok kau akan kembali ke padukuhanmu dan membawa kawan-kawanmu menyerang Sangkal Putung. Itu tidak bijaksana." Wito menggertakkan giginya. Katanya, "Tidak, aku tidak akan melakukannya kalau kalian menjadi ketakutan." "Benar begitu." "Benar, aku bukan pengecut yang licik." "Bagus, marilah anak ini kita tangkap beramai-ramai." Swandaru berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi niat kami hanyalah menghentikan agar kau tidak lagi memukul setiap kentongan di Sangkal Putung." "Aku tidak peduli. Cepat, kalau kalian akan berkelahi berbareng." Swandaru mengerutkan keningnya. Anak semacam ini memang perlu diperingatkan. Tetapi agaknya Wito memang seorang anak muda yang mempunyai kelebihan. Karena itu, Swandaru pun merasa bahwa ia harus berhati-hati. Belum lagi ia sempat mentertawakan Agung Sedayu karena pakaiannya yang basah kuyup dan yang belum sempat diceritakan seluruhnya apa sebabnya. Ternyata di padukuhan ini pun timbul pula masalah yang hampir serupa, meskipun landasannya berbeda. Swandaru terperanjat ketika tiba-tiba saja Wito berteriak, "Ayo, siapa yang dahulu?" Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Selangkah ia maju mendekat sambil berkata, kali ini dengan bersungguh-sungguh, "Wito, apakah kau benar-benar akan berkelahi? Apakah kau takut meskipun kalian datang bersama sekian banyak orang?" Swandaru harus berusaha untuk tetap dapat mengendalikan dirinya agar ia tidak berbuat sesuatu yang dapat membuat kesulitan di kemudian hari. Namun sikap Wito benar-benar telah membuatnya marah meskipun ia masih belum berbuat apa-apa. "Jangan banyak bicara. Kalau kalian mau mengeroyok aku, cepat lakukan. Aku sudah mulai mengantuk." "Baik," sahut Swandaru. "Kita akan mengeroyokmu karena kau sendiri yang menantang. Kami akan mengikatmu di tiang gardu, sedang satu tanganmu akan kami lepaskan agar kau dapat membunyikan kentongan semalam suntuk. Bukankah itu kegemaranmu?" Wito tidak menjawab, tetapi ia melangkah mendekati Swandaru sambil membentak,
Cepat! Ayo, siapa yang maju? Mari, mari, berkata Suandaru. Kita tangkap anak ini bersama-sama. Bukankah kita sering menangkap bajing bersama-sama di masa kanak-kanak? Sekarang kita akan menangkap Celeret Gombel. Suandaru berhenti sejenak. Lalu katanya, "Hei, Wito, bukankah kau pernah melihat Celeret Gombel? Celeret Gombel yang hanya sebesar jari itu pasti dengan sombong mencoba mengguncang-guncang pohon, betapapun besarnya, seolah-olah ia tidak yakin bahwa pohon itu kuat menahan tubuhnya." Wito yang merasa sindiran Suandaru itu bagaikan pisau yang tergores di jantungnya, benar-benar tidak dapat menahan hati lagi. Ia mengerti maksud itu, bahkan ia mengerti bahwa Suandaru menganggapnya seperti seekor celeret gombel yang tidak tahu diri. Karena itu, Wito tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja ia menyerang Suandaru yang berdiri beberapa langkah di hadapannya. Suandaru yang marah itu masih sempat memancing serangan Wito. Namun Suandaru itu pun ternyata kini telah menjadi semakin dewasa pula, sehingga ia masih dapat mengendalikan dirinya untuk tidak berbuat berlebih-lebihan. Dengan demikian, ketika ia melihat Wito menyerangnya, Suandaru itu pun segera menghindar. Ia tidak langsung menyerang tengkuk lawannya sehingga pingsan, tetapi ia pun mencoba menyentuh pundaknya dengan tangan kirinya. Tetapi Wito masih sempat menghindar pula. Sambil menggeliat, ia memutar tubuhnya sehingga serangan Suandaru yang tidak bersungguh-sungguh itu tidak mengenai sasarannya. Ternyata Wito salah mengerti terhadap serangan itu. Ia tiba-tiba saja merasa dirinya benar-benar seorang yang cukup lincah dan tangkas. Karena itu, maka dengan garangnya ia telah menyerang Suandaru. Dengan kakinya langsung mengarah lambung. "Anak bengal!" desis Suandaru di dalam hatinya. Serangan Wito itu telah membuatnya semakin tidak senang. Tetapi ia tidak ingin mencelakai anak muda yang bukan anak sangkal putung itu sendiri. Karena itu, betapapun kemarahan membara di hatinya, namun Suandaru masih tetap menahan diri. Sehingga dengan demikian, ia hanya berusaha untuk menghindari serangan-serangan yang kemudian datang bagaikan banjir bandang. Tetapi semakin seru Wito menyerang, semakin sadarlah lawannya bahwa sebenarnya Wito adalah anak muda yang sedang di dalam perkembangan ilmu kanuragan yang dituntutnya. Itulah sebabnya ia merasa dirinya tidak terkalahkan oleh siapapun juga. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.